Pak Rozi, ketua dari Yayasan Pring Gondani Betul. yang Ya. bergerak di bidang Sosial pendidikan. sosial pendidikan. Sehat nih Pak J. Alhamdulillah. Terima kasih loh Pak Rozi udah mau datang ke sini. Iya, Podcast yang boleh dibilang ala kadarnya ini Pak Rozi. Karena semua serba dadakan. Tapi keren karena podcast ini bisa berjalan di sebuah desa yang terpencil. Jenengan itu adalah narasumber yang kedua. Iya. Dan podcast ini baru berjalan 2 kali. Harapannya ke depan juga banyak sekali narasumber yang bisa hadir. Yang harapannya setiap obrolan nanti bisa memberikan sisi manfaat untuk para pendengar. Amin. Seperti hari ini mungkin dengan Pak Rozi yang nanti kita bicara mungkin lebih merucut pada hal yang bidangnya pendidikan ya Pak, terutama yayasan yang jenengan kelola sampai sekarang. Siap. Saya pengen tahu lebih dalam nih Pak Rozi terkait dengan Yayasan Pring Gondani yang jenengan kelola. Awal berdiri itu kapan? Awal berdiri 3 tahun yang lalu ya. Berarti tahun 2018, 2017? 2017. 2017 bermula dari sebuah komunitas belajar sebenarnya yang mewadahi anak-anak desa tentunya karena yayasan berdiri di desa di puncak gunung sehingga ya kita harus orientasinya anak-anak desa. Anak-anak desa yang kemudian pendidikannya belum terpenuhi secara maksimal, sehingga kami dan teman-teman menggalang sebuah komunitas. Berarti nggak jenengan sendiri yang menggagas terus mendirikan Yayasan Pring Gondani, ada bantuan dari teman-teman yang lain? Iya, teman-teman yang lain yang kemudian memang komit di bidang sosial pendidikan. Dan sampai sekarang ya dari tahun 2017 dan udah berjalan selama 3 tahun. Iya, 4 tahun berjalan. Semua 17, kegiatan 18, 19. Semua kegiatan juga sampai saat ini masih berjalan dengan lancar. Walaupun Walaupun pandemi. Kemudian kita memang menyesuaikan dengan kondisi pandemi katanya ya. Sehingga mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan dengan segala kelemahan dan kelebihan yang ada. Oke, Yayasan Pring Gondani ini sendiri yang mungkin tadi Pak Guru bilang, Pak Rozi bilang bahwa jenengan dengan teman-teman tergerak untuk membuat yayasan yang mengerucut kepada pendidikan dasar utamanya sampai pada saat ketika jenengan memutuskan untuk membuat yayasan yang menjadi latar belakang terkuat Yayasan Pring Gondani berdiri ini apa Pak? Ya keresahan yang kemudian memang harus ada solusi. Dan jenengan merasakan keresahan itu? Iya. Dari diri jenengan sendiri, bukan dari orang lain? Iya. Dan keresahan itu saya lihat dan saya rasakan sendiri ketika kemudian melihat pendidikan anak-anak desa memang belum optimal dan belum pada tataran kualitas karena ya faktornya macam-macam ya. Geografis, kemudian kesadaran pendidikan yang belum optimal, kemudian latar belakang pendidikan penduduk desa, para orang tua, wali murid dan lain sebagainya. Karena saya sejak tahun 2000 saya menjadi guru dan saya merasakan betul itu hal-hal yang kemudian belum terakomodir di sekolah formal. Dan itu menjadi tanggung jawab siapa, dan saya kira kalau kemudian kita menyalahkan yang lain dan menyalahkan instansi lain, menyalahkan pemerintah, menyalahkan siapapun itu juga tidak fair. Maka kemudian saya mencoba untuk merenungkan itu semua sehingga keresahan itu menjadi sebuah solusi nantinya. Dan awal mula yang kita gagas adalah sanggar belajar. Bukan yayasan dulu kan? Yang sanggar belajar. Yang terpecik pertama dalam mungkin pikiran Pak Rozi bukan sebuah yayasan, tapi adalah sanggar untuk belajar. Sama sekali tidak terbayang sebuah yayasan karena dari awal saya ingin mengakomodir anak-anak yang kemudian memang pelayanan pendidikan masih kurang optimal.
karena banyak macam banyak penyebab faktor itu, ya, banyak iya, faktor ya. iya. Di desa, saya kira di seluruh pelosok desa, di seluruh Indonesia, saya kira permasalahannya hampir-hampir sama untuk pendidikan dan untuk membangun dan memajukan negara ini dan untuk memajukan desa ini, ya memang menurut saya pendidikan dulu yang harus digarap. Dan Yayasan Pringgondani sendiri menurut jenengan udah nggak berhasil ketika mungkin jenengan tadi tergerak karena memang faktor pendidikan itu banyak hal yang menjadi kendala, dan ketika jenengan bilang bahwa pembelajaran yang tidak bisa terakomodir dalam pendidikan formal, Yayasan Pringgondani yang bisa menjadi satu jembatan untuk mengatasi faktor itu. Apakah mungkin sudah ada keberhasilan yang memang jenengan bisa sampaikan ketika Pringgondani ini sudah berjalan dan bisa menjadi jembatan ketika dalam pendidikan formal tidak bisa dilakukan dan bisa dilakukan dalam yayasan Anda? Kalau dibilang berhasil, saya belum berani bahwa ini sebuah keberhasilan. Tetapi paling tidak ini adalah upaya. Kalau saya bilang sama teman-teman ini upaya di lorong sunyi. Tapi udah mengobati keresahan yang jenengan dulu. Paling tidak ya, ada. paling tidak ya. Jadi kita bergerak di lorong sunyi, di arus kecil yang kemudian memang tidak semua bisa tertarik dengan. Biasanya kan ya kalau lewat jalan ya jalan tol, jalan protokol dan lain sebagainya. Kalau kemudian lorong sunyi ngapain? Tapi saya tetap eksis walaupun ini lorong sunyi dan arus kecil yang kemudian memang saya lakukan dengan beberapa teman itu. Ya paling tidak keresahan sudah sedikit banyak ada obatnya. Ada obatnya. Artinya kita sudah berbuat. Yeah. Ada beberapa yang kemudian memang alternatif yang kita berikan, pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus misalnya. Karena anak-anak desa saya lihat hampir di setiap dusun di desa itu pasti ada anak-anak berkebutuhan khusus. Dan anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak terakomodir di sekolah formal. Sehingga kami memberikan satu pelayanan yang kemudian di anak-anak berkebutuhan khusus, walaupun saya dan teman-teman tidak ada basic untuk mendidik anak-anak berkebutuhan khusus, tapi ada empati, ada berawal dari keresahan tadi. Berawal dari keresahan itu, sehingga anak-anak berkebutuhan khusus ada beberapa yang sampai hari ini ada 5 anak-anak berkebutuhan khusus yang kemudian belajar dulu Sanggar Pringgondani. Sekarang kita pakai istilah sekolah Pringgondani. Paling tidak keresahan itu satu yang kemudian tidak terakomodir. Kemudian ada beberapa yang kemudian memang tidak mampu secara finansial. Tidak mampu secara finansial juga kita tetap, karena baik anak-anak ABK, anak-anak berkebutuhan khusus ataupun anak-anak yang lain itu memang tidak ada biaya yang kita tarik. Artinya memang berarti full gratis ya? Untuk operasional gratis. Jadi untuk tidak ada biaya bulanan. Tidak ada. Terus dari yang mungkin mengelola Anda sendiri dengan teman-teman itu hanya mungkin secara ikhlas dengan membantu sebagai jembatan untuk membantu mereka tanpa mengharapkan apapun, atau mungkin ada ya dulu karena berbasis komunitas ya, dulu berbasis komunitas sehingga teman-teman yang bantu kita itu lebih ke relawan, volunteer. Dan volunteer itu banyak yang datang dari kampus, dari UNES, dari STIK Kendal, kemudian dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ada beberapa dari perguruan tinggi swasta yang lain. Sehingga kami merasa terbantu dengan adanya volunteer yang datang ke Sanggar. Tapi sebagai operasional daripada yayasan itu sendiri berjalan? Nah, setelah kemudian menjadi yayasan itu sudah berbeda. Karena yang mendorong saya untuk membuat legalitas payung hukum yayasan itu memang teman-teman yang dari kampus. Berarti sudah sah secara
legalnya yayasan itu udah dulu ada saya badan. tidak berpikir sama sekali untuk sebuah yayasan. Yang penting anak-anak ngumpul di sanggar, belajar sama saya, dan karena saya memang dari dulu saya punya darah pendidik, jadi saya senang berbaur dengan anak-anak Tanpa mengharapkan imbalan tanpa apapun. mengharap. Berarti karena memang suatu hal yang boleh dibilang sesuatu yang kita senangin itu tanpa harus kita mendapatkan Iya, betul. secara ekonomi, secara finansial ya Pak. Dulu Sanggal Belajar itu kita buka sampai hari ini juga, walaupun terbatas karena pandemi, suasana pandemi, itu seminggu sekali yang kemudian siapapun boleh datang dan siapapun boleh belajar. Oke. Ya, hari Jumat dari Ba'da Jumat sampai maghrib silahkan. Dari kalangan apapun, tua, muda, anak-anak Anak-anak yang boleh. berkebutuhan khusus tadi. Iya, boleh. Kalau yang berkebutuhan khusus setelah menjadi sekolah Pringgondani, belajarnya pagi. Berarti dibedakan dengan anak-anak yang Dibedakan. normal Pagi ya seperti sekolah biasa, tapi ya seperti sekolah biasa. Dan sekarang dikelola berapa orang Pak untuk yayasan itu sendiri? Selain Anda dan juga yang menjadi tumpuan. Yang menjadi pengurus itu sampai hari ini ada pengurus yayasannya itu saya sebagai ketua yayasan, kemudian ada sekretarisnya itu Mas Tio, kemudian bendaharanya Mbak Prih. Kemudian Dari Beringin Sari semua untuk semua tidak, pengurusnya. ada yang dari teman dari Temanggung sebagai pengawas, dan dia secara sukarela sebagai volunteer, dulunya sebagai volunteer, kemudian mendeklar diri untuk bisa membantu di yayasan, dan beliau tidak hanya komit terhadap kegiatan, tapi memang setelah jadi yayasan kemudian beliau menjadi donatur. Jadi Donatur pribadi. Ya, komit. Berarti memang ada dari luar juga ya untuk yayasan, dan sekretariatnya memang kalau sekretariat itu berada di desa Beringin Sari. Yang ingin saya tanyakan gini Pak, dari berjalannya 3 tahun sampai sekarang Yayasan Pringgondani ini, kendala yang jenengan alami dalam mungkin kegiatannya ataupun dalam perjalanan yayasan ini itu apa saja yang jenengan alami? Ya, banyak hal ya yang kemudian menjadi keresahan itu juga karena sesuatu yang baru, kemudian tidak lazim ya. Artinya tidak lazim yang kita kumpulkan anak-anak berkebutuhan khusus, kemudian anak-anak yang tidak mampu dan lain sebagainya. Kemudian sampai hari ini kita menyelenggarakan sekolah non formal yang kemudian menginduk di PKBM Lestari. Jadi anak nanti ujian akhirnya di ikut PKBM Lestari, dan itu diakui oleh pemerintah, diakui oleh dinas, dan ijazahnya setara kan dengan SMA, dengan SMP yang ada. Tapi sampai hari ini juga masih ada anggapan-anggapan yang kurang, termasuk dukungan dari masyarakat, yang jangan dari rasakan, pemerintahan desa, dari ya karena memang baru rintisan, dan saya kira ini menjadi satu tantangan baru bagi kami, karena kemudian kami dari awal komit untuk mengembangkan dan mengawal gerakan kita yang kemudian memang orientasinya desa. Dan sampai saat ini ada nggak dukungan dari desa yang jenengan rasakan ke yayasan jenengan? Sampai hari ini belum. Kalau dari masyarakat? Kalau dari masyarakat sekitar juga belum begitu terasa. Malah justru dari dukungan itu malah banyak dari teman-teman dulu kuliah, kemudian dari jaringan baru. Dari luar Beringin Sari? Ya, dari luar, dari jaringan-jaringan baru yang kemudian ketika itu saya diberi kesempatan untuk ikut event internasional itu. Jadi ya kita berupaya untuk bagaimana bisa berjalan secara mandiri, walaupun nanti kalau ada hal-hal yang kemudian tertarik, respect dengan gerakan kita, kemudian kita welcome. Tapi ada harapan nggak ketika jenengan yayasan ini sudah berjalan, nanti dukungan
dari masyarakat akan lebih maksimal, terus dukungan dari desa. Saya juga pengen tahu nanti dukungan dari desa itu seperti apa yang mungkin menjadi harapan dari jenengan, dukungan masyarakat juga seperti apa yang menjadi harapan jenengan agar nanti Yayasan Pringgondani ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang jenengan inginkan, atau sebagai nanti titik di mana bahwa yayasan ini sudah boleh dikatakan berhasil dalam kegiatan dan lain sebagainya. Saya akan menyampaikan hal-hal yang non materi. Kalau yang berkaitan dengan materi saya kira lebih gampang diterjemahkan. Butuhnya betul. Apa itu betul. Lebih gampang diterjemahkan. Tapi yang ingin saya sampaikan yang non materi. Karena orientasi kita fokus di desa dan untuk anak-anak desa. Makanya slogan kita adalah desa keren, anak desa beken. Desa keren. Desa keren, anak desa beken. Jadi bagaimana caranya kita bersama-sama bersinergi dengan siapapun untuk bikin desa itu keren. Desa itu keren dan kita bikin anak-anaknya beken. Artinya ya berpendidikan, punya wawasan, kemudian bertanggung jawab, kemudian ya keren dan beken itu. Menjadi slogan daripada Sekolah Pringgondani. Anak desa keren. Anak desa keren. Desa keren, anak desa beken. Desa keren, anak desa beken. Iya. Enak juga ini kata-katanya, bisa menjadi satu motivasi juga ya. Iya. Terutama untuk anak kampung. Dan saya sebenarnya salut Pak ketika ada yayasan ini berdiri, dan mungkin nanti juga karena memang saya ada relasi terkait dengan desa dan lain sebagainya, harapan dari desa juga bisa membantu secara maksimal. Dan karena memang saya lihat impactnya untuk masyarakat akan bisa terasa sekali ketika yayasan ini itu benar-benar sudah berjalan sesuai dengan apa yang saya berpikirnya gini, karena memang regulasi pemerintah yang kemudian memang aturan-aturan yang ada itu mengharuskan bahwa anak-anak termasuk anak-anak desa harus sekolah. Dan sekolah itu dibuktikan dengan apa? Sekolah itu tidak bisa kemudian dibuktikan dengan yang lain kecuali ijazah. Jadi di negara kita pernah sekolah itu karena kita punya ijazah. Nah, baik ijazah formal maupun non formal saya kira tidak ada dikotomi, tidak ada perbedaan. Perlakuan oleh pemerintah tidak ada. Maka kemudian sampai sesuatu yang kecil di desa, yang kemudian urusan paling kecil di desa. Misalnya ada pemilu, ada pilihan apapun, kemudian kepengen menjadi panitia pemungutan suara saja. KPPS dan anggota harus ada ijazahnya. Ini apa, harus berijazah SMA kan? Itu regulasinya kan begitu. Betul sekali. Makanya kemudian tadi saya sampaikan bahwa paling tidak nanti ada dukungan dari desa, dari pemerintahan desa berkaitan dengan ini, karena ini satu solusi untuk untuk desa. Dan saya yakin kalau kemudian kita bisa berkolaborasi, berjalan bareng, kita bisa ciptakan bahwa Beringin Sari itu tuntas 12 tahun. Dan Beringin Sari warganya itu semuanya lulusan secara SMA. Keseluruhan. Secara keseluruhan bisa. Karena memang saya sendiri, mungkin kan jenengan sayangnya telat ya Pak Rozi. Ya, mungkin Yayasan Pringgondani itu datang telat. Coba pas zamannya saya. Ya karena memang pas zamannya saya itu anak-anak Beringin Sari yang melanjutkan lulusan di SD yang saya tempuh, SD 2 Beringin Sari itu cuma 5 orang yang melanjutnya. Yang lainnya dari total dulu itu 30 siswa kalau tidak salah. Berarti 25 yang lainnya langsung ikut ibu bapaknya jadi petani. Iya. Ya, dan saya rasakan ketika saya punya ijazah SMA itu lebih mudah. Dibanding dengan teman-teman yang cari jaringan lebih mudah. Iya. Cari teman juga lebih pede. Nyun sewu, ketika mau jadi perangkat desa nggak ada ijazah SMA nggak bisa loh Pak. Nggak bisa. Makanya itu saya bisa tawarkan ke pemerintahan desa ketika kemudian bisa mendukung gerakan kita, bahwa karena di sekolah Pringgondani untuk sekolah non formal SMP SMA secara operasional tidak dipungut biaya. Sudah ada kelulusan yang mungkin dari yayasan jenengan paket C
paket B. Belum, yang paket C, paket B, yang kesetaraan B, kesetaraan C nanti insya Allah tahun depan. 2022. Ya, 2021. Ya, 2022 ya. 2022 Sudah ada insya kelulusan Allah di paket B ada sama C. kelulusan, ya. Oke. Kalau yang di paket A anak berkebutuhan khusus ada 2. Sudah ada yang lulus. Sudah ada yang lulus. Dan ijazahnya benar-benar diakui oleh pemerintah. Diakui oleh pemerintah dan itu terobati keresahan saya karena ini pendidikan yang tidak diskriminatif. Artinya siapapun dengan latar belakang apapun, dengan kemampuan seperti apapun, mereka harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama, adil. Ya. Karena yang berasaskan keadilan. Saya dapat referensi dari teman itu kalau adil sama, tapi kalau keadilan itu tidak sama. Nah, adil kayak siji kabeh itu namanya adil katanya. Tapi kalau sebuah keadilan itu harusnya sesuai dengan kebutuhan. Tapi ada kata-kata kalau adil itu nggak harus sama loh, Pak. Ya itu interpretasi macam-macam ya. Kalau jenengan membedakan adil itu harus sama, tapi keadilan nggak harus adil sama. itu bisa sama, tapi keadilan itu tidak boleh sama. Keadilan itu tidak boleh sama. Ya, artinya perlakuannya kan. Kalau diberi sama kan, yang diberi kan merasa oh ini adil. Tapi kalau keadilan itu lebih konteksnya kepada yang memberi. Jadi kita yang memberi keadilan itu ya kita tidak boleh menyamakan. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak boleh disamakan dengan anak-anak yang normal. Tetapi anak-anak berkebutuhan khusus itu harus sama-sama mendapatkan pelayanan. Iya, karena memang jenengan bilang berarti larinya kepada anak-anak berkebutuhan khusus ya. Ketika adil itu memang adil itu harus sama. Tapi keadilan itu nggak harus sama, sesuai dengan kebutuhan. Ya, karena memang kebutuhan anak-anak yang berkebutuhan khusus kan pasti berbeda dengan anak-anak yang normal. Keren. Monggo Pak Rozi sambil diminum kopinya. Siap. Ini kopi asli Beringin Sari ini ya. Ini kopinya Mbok Andul ya. Keren ini Pak Rozi, menarik sekali. Dan banyak sekali sebenarnya yang pengen saya tanyakan terkait dengan Yayasan Pringgondani, terutama tadi mengerucut kepada dukungan desa, dan ini menjadi harapan saya juga ketika nanti desa bisa mendukung secara penuh, dan harapannya ini harapan terbesar dari saya pribadi ya, komunikasi dengan desa itu tetap dijalin. Siap. Ya, karena memang kita nggak tahu dari pemerintah desa. Kebetulan saya juga masuk dalam kategori, walaupun di sini saya sebagai pembawa acara, tapi saya tahu persis pemerintah desa Beringin Sari, dan ketika ada komunikasi kita tahu keluh kesah daripada masyarakat dan kegiatannya terutama. Sebenarnya keberhasilan kita di Pringgondani, seandainya nanti saya berandai-andai nih, berandai-andai kalau Beringin Sari kemudian sudah semuanya anak-anak yang usia sekolah kemudian tuntas 12 tahun berijazah SMA, ini bukan prestasi Pringgondani, tapi ini prestasi desa. Ketika kemudian desa secara spirit kemudian mendukung dan mengarahkan semua warganya, karena memang warga desa, termasuk desa Beringin Sari itu kan yang kemudian meneruskan di jenjang SMA, baik SMK maupun yang lain, itu kan masih bisa dihitung dengan jari. Dan saya kira ini menjadi masalah kita bersama sebenarnya. Itu menjadi harapan terbesar dari Yayasan Pringgondani ketika nanti Beringin Sari itu benar-benar bisa menjadi sebuah branding bahwa masyarakatnya semua punya ijazah SMA. Harapan terbesarnya seperti itu ya. Ya. Amin. Artinya semoga terlaksana. Artinya nanti kita bisa, karena memang Yayasan Pringgondani memberikan satu pelayanan yang kemudian sangat terjangkau karena tidak ada biaya operasional. Artinya memang orang tua itu ya nanti kita ajak bareng-bareng untuk bagaimana caranya kemudian anak-anak bisa tetap belajar dengan berkualitas, itu saja. Kalau yang kemudian bayar ini dan itu saya kira enggak. Bahkan di sekolah Pringgondani tidak dituntut untuk berseragam, sehingga pakaiannya bebas, yang dipunya aja seperti dan apa. Tidak setiap hari sekolah.
atau setiap hari? Harapannya ke depan paling tidak ya 5 hari lah, paling tidak 5 hari. Sama dengan paket B, paket C juga Sama, seperti itu. artinya paket B, paket C itu kan akhirnya di akhirnya nanti kita berijazah kesetaraan. Tapi proses pendidikan, proses persekolahan yang ada di sekolah Pringgondani itu ya kurikulumnya berbasis sekolah alam. Kemudian kita berorientasi pada kompetensi anak, bukan anak yang ikut gurunya, tetapi gurunya yang kemudian harus memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan bakat anak. Jadi anak-anak yang kemudian nanti senangnya kemudian IT, ya kita arahkan ke IT, dan kita panggilkan guru-guru yang representatif di bidang IT. Siapapun, bukan guru itu tidak harus Pak Guru, tapi guru itu mereka yang lebih tahu dulu. Jadi kalau kemudian ada misalnya jenengan berkompeten di IT, bukan tidak mungkin jenengan nanti sekali tempo ikut ngajar di Pringgondani. Dan itu sudah dilaksanakan? Sudah, sekali tempo sudah kita laksanakan. Ada dari paket B, paket C sudah ada arahan ke situ ketika ada satu anak didik jenengan yang mungkin secara potensi terlihat boleh dibilang dalam bidang IT-nya, jenengan juga akan mengarahkan dan ada guru ataupun mentor yang ngajarin. Jadi lebih ke relawan memang, karena memang teman-teman yang kemudian kita kenal eksis di bidang masing-masing, misalnya kok kemudian tapi nggak ribet Pak ketika gini, saya bayangannya kok ketika kita melihat kemampuan dari si anak ini, ketika saya yakin kan dua anak ini punya kemampuan yang berbeda. Ketika ada Yayasan Pringgondani dan bisa menyesuaikan semua kebutuhan daripada anak didiknya, ini bukannya malah repot ketika satu senang IT, satunya senang bengkel. Apakah Yayasan Pringgondani bisa menyediakan terkait dengan pembelajaran itu? Gini, proses pembelajarannya begini. Kita dan kami dan teman-teman itu belajar di komunitas belajar Qoryah Thoibah di Salatiga. Nanti jenengan bisa googling komunitas belajar Qoryah Thoibah di Salatiga. Itu kita kiblatnya ke sana karena kita belajar di sana, dan foundernya Kang Bahrudin, dan dia luar biasa emang. Di Qoryah Thoibah itu anak-anak menentukan sendiri belajarnya. Anak-anak yang menentukan sendiri. Jadi mentor, guru, pendamping itu hanya mendampingi gitu. Dan Yayasan Pringgondani juga berjalan seperti itu. Orientasinya ke sana. Kita masih dalam proses sehingga kita melihat itu sebuah potensi, dan ini di komunitas belajar Qoryah Thoibah itu menjadi fenomena pendidikan yang kemudian memang di sana sudah teruji karena sudah belasan tahun, sehingga justru yang menjadi tujuan teman-teman dari kampus, baik itu program pasca sarjana maupun program sarjana yang kemudian ingin belajar dan ingin melihat anak-anak belajar di Qoryah Thoibah itu, hampir setiap hari datang itu. Dan itu luar biasa, dan saya terkagum dengan dan Yayasan Pringgondani kiblatnya ke sana. Kiblatnya ke sana. Artinya di Qoryah Thoibah yang sudah dijalankan itu, setiap anak menentukan metode dan belajarnya sendiri, dan dia disuruh milih mau belajar sama siapa. Misalnya karena di Salatiga itu ada sebuah perusahaan kain, Damatek, Timatek dan lain sebagainya. Jadi kalau anak mau belajar ke Damatek maupun Timatek juga didampingi, dan seperti ini yang tidak bisa kita dapatkan dalam pendidikan formal ya Pak. Betul. Walaupun sekarang banyak hal yang kemudian dilakukan oleh sekolah formal dengan istilah study tour dan lain sebagainya. Tapi kan itu disamakan. Kalau study tour kan berarti semua kelas harus seperti itu. Ini di Qoryah Thoibah enggak. Yang senang pertanian dia mencari petani-petani yang berhasil. Siapa yang representatif petani harus belajar di sana. Dia belajar di sana. Dan dia membuat laporan dari selama dia belajar. Bahkan ketika sampai tempat belajarnya pun yang menentukan anak-anak. Ini kerennya ini. Misalnya anak-anak kemudian datang ke sekolah, kemudian disepakati kita mau belajar di mana. Ayo kita belajar di balai kota. Dan pendampingnya itu
mengantarkan ke balai kota dan minta izin untuk belajar di sana. Dan ketika saya ini Pak mau belajar ke Yayasan Pringgondani terkait dengan IT, Pringgondani juga siap menyediakan mentor itu. Saya kira Saya pribadi loh. kalau saya kira jenengan malah lebih layak menjadi mentor ya. Menjadi mentor dan suatu saat saya tunggu datang ke Pringgondani untuk menjadi mentor. Kalau mentornya saya muridnya yang takutnya malah nanti nggak beres ya Pak ya. Paling tidak ada gerakan bersama untuk mengantarkan sebuah cita-cita bersama. Saya kira ini menjadi tanggung jawab bersama. Dulu saya berpikir ini anak-anak berkebutuhan khusus menjadi tanggung jawab siapa? Ini anak-anak yang kurang mampu sekolah di SMP, di SMA menjadi tanggung jawab siapa? Tapi dengan gerakan ini kemudian saya kira kemudian orang-orang bisa melihat harus saya tak ikut dan lain sebagainya. Karena memang banyak teman-teman di luar yang kemudian melihat itu dan tertarik, kemudian ya apapun yang dia punya dan apapun yang dia mampu dia ikut. Berarti tidak ada batasan apapun untuk kegiatan ataupun kita lihat tadi kembali kepada kemampuan daripada anak didik kita itu apapun bisa kita fasilitasi ya. Kita coba untuk berusaha fasilitasi karena memang tidak gampang ya, artinya untuk kalau kita bicara fasilitas maka kita bicara sarana prasarana dan itu mengalir nanti kita upayakan. Kalau kita tidak punya kita bisa dan yang sudah berjalan Pak, yang sudah berjalan tadi kembali kepada operasional, sarpras dan lain sebagainya. Selama ini dari Yayasan Pringgondani itu mendapatkan untuk berjalannya kegiatan itu dari mana? Ketika tidak ada dukungan dari masyarakat, ketika tidak ada dukungan dari pemerintah desa, tapi Yayasan Pringgondani tetap berjalan, tetap eksis sampai saat ini. 3 tahun itu bukan waktu yang sedikit loh menurut saya loh Pak. Iya. Beberapa yang berkaitan dengan materi memang ada beberapa donatur yang tertarik untuk ikut membantu, tapi juga karena masih rintisan sehingga menjadi tertatih-tatih untuk hal-hal yang itu. Tapi dengan tekad yang ada, kami yakin ke depan kami mampu melewati hal-hal yang kemudian menjadi kendala, menjadi tantangan itu, dan saya dan teman-teman dituntut untuk kreatif. Salah satu contoh ini, ke depan karena kita memang bermula dan berangkat dari tidak punya apa-apa secara materi, kemudian kita harus punya gitu. Untuk sebuah operasional harus ada. Maka sekarang kita rintis. Kita itu tidak punya dana dan tidak punya kebun. Tapi insya Allah tahun depan kita sudah mulai dan kita punya kebun. Yayasan Pringgondani punya usaha sendiri. Punya usaha sendiri. Ya, untuk menghidupi yayasan itu sendiri. Ya, kita berpikirnya yang lebih simpel itu. Kalau kita buat proposal, kita membuat permohonan ke sana kemari itu, kita tidak tahu apakah itu kemudian kapan akan ada, kapan akan cair dan lain sebagainya, kita tidak tahu batasannya. Tetapi kalau kita punya rencana upaya sendiri, usaha sendiri, saya kira ini menjadi sebuah upaya yang gerakan yang kemudian harus didukung oleh semua pihak. Kita berencana untuk membuat kebun alpukat. Iya. Tapi kita nggak punya apa-apa. Kemudian saya mencoba membuat narasi yang kemudian bisa mempengaruhi teman-teman yang ada di luar untuk sedekah bibit. Sampai hari ini ada sedekah bibit itu sekitar hampir 200-an. 200 pohon. Hampir 200 pohon. Yang didapatkan dari teman-teman. Ada yang titip duit untuk saya yang suruh belikan. Ada yang suruh dari anak didik juga ada yang ngasih. Belum itu ada. Dari luar, semuanya dari luar. Berarti dari donatur secara pribadi termasuk daripada finansial tadi yang berbentuk, mohon maaf, ada berbentuk uang, komputer dan lain sebagainya. Itu dari pribadi. Dari pribadi donatur yang dari luar. Itu. Dari teman-teman jenengan, dari saudara-saudara jenengan mungkin yang ada di luar. Dan kebanyakan dari luar Beringin Sari. Bahkan
lebih banyak luar Kendal. Luar Kendal. Ini menarik nih. Ketika ada mungkin yang setelah mendengarkan ini terus ada teman-teman yang berinisiatif untuk wah paling enggak pengen beramal untuk kegiatan Yayasan Pringgondani. Mungkin bisa nggak? Bisa menghubungi nomor saya, nanti kasih nomor rekening. Kasih nomor rekening nanti tak tulis di bawah ya Pak ya. Oh, iya. Untuk nomor rekeningnya Oh ya. iya, siap. Oke, siap. Dan Gitu. dulunya saya tidak berpikir loh orang nggak punya tanah gitu loh, nggak punya bibit atau mau punya usaha kebun dari mana. Ternyata karena kita harus kreatif dan inovatif ini. Kemudian saya coba untuk menjaring sedekah bibit itu, kemudian ada yang titip bibit. Dan sekarang udah ditanam. Belum, insya Allah nanti musim hujan tahun ini. Tapi lahannya sudah ada. Lah, lahannya sudah ada. Alhamdulillah, kita tadinya kan belum di lahan, enggak punya tanah, biar tahu itu. Akhirnya saya mencoba silaturahim ke petani-petani itu. Saya bilang, Kang, saya tak titip wet pokat 4 ya. Ngut brand ngopeni, kemudian nanti hasilnya kita 50-50. Saya tak titip di pojok gogo. Nah, nek sampean gogo nih rodok, anu yang pojok 4. Berarti nggak punya lahan sendiri secara luas Nggak gitu. punya. Cuma nunut ini istilahnya. Nunut. Ya, Dan kita memang ngomong sama beberapa petani itu kita nunut. Saya tak nunut nanti nanam alpukat, nanti hasilnya bagi 2. Susah jenengan ya Pak ya. Iya. Memang ditakdirkan susah. Ini unik loh menurut saya loh. Tapi alhamdulillahnya gini, ketika kita silaturahim, kita mau titip 4. Akhirnya kita jelaskan, gue begini tanggung jawab jenengan seperti ini, nanti tanggung jawab saya seperti ini, nanti hasilnya bagi 2. Wah, nek ngono anu Pak. Apa? Ojo 4. Lah pinten? Saya tak 15. Tanggapan dari masyarakat malah bagus ya. Iya. Saya tak 20. Malah ada satu orang itu yang minta 50. Dan satu lahannya sengon ditebang semua. Kemudian saya disuruh siap-siap untuk nanami di situ. Ada 50 pohon itu satu orang itu. Dan ketika nanti panen bagi 2. Bagi 2, kemudian setelah 20 tahun kita serahkan mereka. Yang ngopeni? Yang ngopeni bareng-bareng. Bareng-bareng kita openi. Dari yang punya lahan dan termasuk jenengan. Termasuk yayasan nanti bareng-bareng openi. Kemudian nanti hasilnya setiap tahun bagi 2. Ya. Tapi setelah 20 tahun itu menjadi hak milik mereka. Setelah 20 tahun berarti yang diuntungkan yang punya lahan Pak? Tidak juga, karena memang kita orientasinya juga termasuk memberikan penyadaran bahwa mereka punya tanggung jawab untuk bertanggung jawab pada gerakan ini juga. Artinya selama 20 tahun mereka tanahnya boleh dinunuti pohon itu, mereka kan juga ikut berkontribusi, ikut mensukseskan gerakan ini. Saya kira dan responnya bagus. Alhamdulillah. Dari masyarakat. Moga-moga ini menjadi sebuah program yang bagus dan saya kira menjadi sebuah program yang unik juga karena nggak punya lahan. Saya berpikir malah jarang loh orang seperti jenengan loh Pak. Seneng yang ribet daripada yang simpel, ya kan? Ini sesuatu yang jarang padahal sekarang kan orang kebanyakan semua pengennya serba simpel, serba mudah. Karena yang simpel itu mahal. Yang simpel mahal, yang ribet menggunakan kan dana ya. Ya. Oke. Ini ada sebuah upaya pemberdayaan juga kan ke masyarakat. Iya kan, artinya mereka yang tadinya nggak ngerti alpukat kemudian mereka harus mencari tahu bagaimana cara. Dan ini ke depan nanti akan kita, kalau ini berhasil akan kita gerakkan dan teman-teman yang punya lahan itu nanti temporer kita kumpulkan dan kita datangkan ahli alpukat dan disitulah nanti kemudian kita pakai istilah sekolah tani. Dan sekolah tani adalah upaya Yayasan Pringgondani untuk mencerdaskan para petani agar dalam melaksanakan usaha pertanian itu betul-betul memang berdasarkan pengetahuan yang ada dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini embrio yang ke depan. Jadi belajar di sekolah Pringgondani tidak hanya anak-anak yang usia sekolah, tapi nanti ke depan kalau ini konsep ini berhasil akan menjadi satu program namanya sekolah tani dan siapapun boleh belajar tanpa memandang usia. Tetap memandang usia. Jadi karena memang desa identik dengan pertanian, maka kita harus ketika kita komit di desa maka
kita tidak boleh mengesampingkan di sektor pertanian, karena orang-orang desa diakui maupun tidak mereka sejahtera karena sektor pertanian. Yang ini nantinya bisa menjadikan desa keren, anak desa beken, sesuai dengan cita-cita daripada Pringgondani. Siap. Keren semua Pak. Ini menarik sekali dan saya tertarik sekali untuk sebenarnya mengulik lagi lebih dalam terkait dengan Pringgondani. Iya. Dan yang mungkin menjadi pertanyaan besar juga daripada masyarakat, yang saya yakin pola pikir masyarakat akan sama dengan saya ketika melihat atau mungkin mendengar bahwa ada satu kegiatan yang berjalan entah dari yayasan, entah dari organisasi, entah dari personal. Ini manfaatnya untuk masyarakat itu apa dan titik yang sudah dicapai itu seberapa. Dan mungkin daripada Yayasan Pringgondani ini, jika mungkin ada pertanyaan dari masyarakat seperti itu, saya mewakili masyarakat juga loh. Itu manfaat adanya Pringgondani ini untuk manfaat ke masyarakat itu apa? Karena yang bisa dirasakan secara langsung ya, karena memang masyarakat berpikir sing langsung manfaatnya bisa dirasakan cepet ketoro ya kan, yang harapannya kan seperti itu. Nah mungkin yang menjadi manfaat terbesar untuk masyarakat dari Yayasan Pringgondani itu sendiri ya paling tidak karena memang kita sampai hari ini baru bisa bergerak di sosial pendidikan ya. Sehingga masyarakat ya kesadaran pendidikannya meningkat lah. Artinya bahwa mensikapinya untuk sebuah keberhasilan itu tidak pada sesuatu yang instan, tetapi keberhasilan itu sebuah siklus dan proses yang tidak bisa tanpa proses dan siklus yang ada. Sehingga saya kira keberhasilan Pringgondani yang kemudian langsung bisa dirasakan oleh masyarakat nanti akan terlihat ketika kemudian masyarakat itu merasakan sendiri. Artinya misalnya yang karena orientasinya berbeda, ketika kemudian sosial pendidikan yang kita gerakkan, maka ya mereka yang sadar tentang pendidikan kemudian langsung bisa merasakannya. Tapi mereka yang kesadarannya kurang kan harus proses edukasinya tetap jalan, kemudian siklusnya tetap jalan. Nanti iya begini. Tapi paling tidak yang saya ceritakan bahwa Yayasan Pringgondani punya upaya usaha yang kemudian di bidang pertanian bermitra dengan petani. Paling tidak itu bisa dirasakan kemudian ketika katanya bibit alpukat itu 2-3 tahun sudah mulai berbuah, paling tidak di tahun ke-4 ke-5 itu para petani sudah bisa merasakan bahwa yang ditunuti yang pinggir-pinggir gogodok ya saiki oleh duit dan lain sebagainya. Betul. Itu secara materi. Tapi secara non materi harus kemudian bareng-bareng bahwa karena secara non materi itu kalau tidak diedukasi nggak bisa. Maka harus diedukasi, termasuk kami dari Yayasan Pringgondani, dan saya kira dari desa juga nanti berkolaborasi untuk bisa. Karena tadi saya sampaikan bahwa keberhasilan Pringgondani itu adalah keberhasilan desa. Tapi menurut saya sih manfaatnya juga selain itu bisa dirasakan oleh masyarakat ketika tadi jenengan sampaikan bahwa anak-anak kebutuhan khusus mungkin sudah lulus, sudah mengantongi ijazah, paling enggak itu manfaat secara langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan sekarang yang boleh dibilang itu satu keberhasilan yang mungkin sampai saat ini ya, dari 3 tahun jenengan berjalan dalam Yayasan Pringgondani, keberhasilan yang bisa disampaikan ke masyarakat, paling enggak saya sendiri itu bangga dan apresiasi terhadap Yayasan Pringgondani itu apa Pak? Kalau keberhasilan dan prestasi mungkin belum ya, tetapi kalau ada kepuasan tersendiri berkaitan dengan berjalannya Pringgondani. Tapi jenengan anggap itu bukan satu keberhasilan? Bagi saya itu baru proses awal ya, karena memang saya rasakan memang menjadi proses awal. Dan itu ya memang luar biasa bagi saya sendiri. Tapi paling enggak bisa menjadi satu spirit ya. Spirit luar biasa. Yang pertama ketika dulu ada tamu dari teman-teman dari pendamping program inovasi desa yang kemudian PID. Kemudian
dulu diantar oleh kepala desa dan jenengan juga ikut ke sana. Itu tahun berapa? Tahun 2017 ya, Pak? Awal Itu ya? tahun 2018. Oh, 2018. 18 ya. Dan kami bangga ketika kemudian kami Pringgondani mendapatkan kepercayaan dari tim PID untuk mewakili Kecamatan Sukorejo di Bursa Inovasi Desa di Kabupaten Kendal. Dan sempat ada proses syuting 3 hari ya. Di Sanggar ada 3 hari, teman-teman dari tim itu nginep dan ada sesuatu yang luar biasa di sana. Dan alhamdulillah kami juga merasakan sesuatu yang kemudian berimbas ketika kemudian kami masuk di Bursa Inovasi Desa. Dan itu dulu masuk majalah juga kalau tidak salah ya, Pak? Ya salah. Kemudian Pak Kepala Desa Online-nya, mendapatkan penghargaan juga sebagai desa terinovasi. Iya, saya kira betul. karena di Meringinsari ada 2, kita Sanggar Pringgondani dan Pasta Piti. Iya. Yang kedua itu ketika saya kenapa saya bangga sekali karena saya selama ketika itu tahun 2018 saya selama 18 tahun menjadi kepala sekolah saya belum pernah mengikuti event nasional. Belum pernah. Tetapi nasional belum pernah. Tetapi paling event-event yang saya ikuti ketika saya kapasitasnya sebagai kepala sekolah itu paling regional lah, Jawa Tengah lah. Tapi ketika 2 tahun 17 kemudian tahun 18 2 tahun saya eksis mendirikan sebuah komunitas Pringgondani, komunitas belajar dan berjejaring, ternyata saya diberi kesempatan untuk ikut event international conference Village Revitalization and Contextual Education yang ketika itu di Indonesia dan kebetulan di Jawa Tengah. Dan saya menjadi salah satu peserta yang diundang dan mendapatkan sponsor. Dan alhamdulillah. Dan ikut dalam konferensi itu. Konferensi internasional itu. Yang dilaksanakan di Temanggung selama 1 minggu, 5 hari ya. 5 malam 6 hari kalau tidak salah. Dan saya berbaur dengan teman-teman seluruh Indonesia dan berbaur dengan teman-teman 13 negara tidak salah. Dan ini satu hal yang membanggakan bagi saya. Ketika saya eksis di Pringgondani hanya 2 tahun saya mendapatkan kebanggaan ini. Jenengan sendiri berarti? Saya sendiri dan satu Indonesia dan dari luar negeri. Yang konferensi itu diadakan arahnya kemana dari konferensi itu? Arahnya tentang desa dan tentang contextual education, tentang pendidikan kontekstual. Sehingga Pringgondani sampai hari ini juga warna yang kemudian harus dimunculkan ya contextual education. Sementara kalau sekolah formal kan textual education. Yang menarik itu dari 13 negara itu, kalau dari Indonesia dari Sabang sampai Merauke berarti ikut. Dari Nias sampai Papua. Pesertanya ada berapa pada saat pesertanya ketika itu kurang lebih sekitar 150-an ya. 150-an dari dan dalam itu di desa. Dari dalam negeri dan luar negeri. Ya, dan itu penyelenggaraan itu di desa. Kemudian kami menginap di rumah-rumah penduduk yang kemudian ditunjuk oleh panitia dengan fasilitas yang ada, macam-macam dan lain sebagainya. Dan pengalaman yang luar biasa. Dan saya kira pengalaman itu ketika kita international conference tentang desa, revitalisasi desa dan pendidikan kontekstual ya. Sehingga saya terkena virus pendidikan kontekstual itu di international conference. Jadi sekarang saya harus selain saya setiap hari masih saya mengajar kalau pagi, ketika di luar saya mengajar saya harus menyebarkan virus-virus kontekstual education. Imbas daripada konferensi itu. Selain itu mungkin manfaat yang jenengan rasakan ketika jenengan hadir dalam konferensi itu dan setelah pulang mungkin kan banyak selain pembelajaran yang jenengan dapatkan ya. Manfaat untuk Yayasan Pringgondani itu sendiri dari konferensi itu apa? Jejaring. Jadi
sepulang Jaringan. ya jaringan. Jadi sepulang dari itu kita kemudian punya jaringan Termasuk seluruh luar negeri Indonesia. Termasuk luar negeri Ya, juga. luar negeri juga. Artinya Keren. ya semoga ini menjadi sebuah langkah awal yang bagus. Dan ini satu keberhasilan, satu kepuasan ya, Satu bukan kepuasan begitu. untuk Kalau keberhasilan belum ya. Dan dulu ada rumor teman-teman yang alumni International Conference pernah ada yang rumor bilang, oh nanti alumni ketemu di Pringgondani ya. Saya bilang nanti dulu. ya. Tapi gini Pak Rozi, keren sekali kalau menurut saya. Datang ke sebuah konferensi itu harapan saya juga loh. Saya belum pernah seumur-umur, mungkin dari satu provinsi aja saya belum pernah, apalagi dalam satu Indonesia terus ada luar negeri. Itu memang satu kepuasan tersendiri ketika saya mungkin nasibe atau mungkin keberuntungan saya boleh dibilang hadir dalam sebuah acara seperti itu. Saya bilang udah satu keberhasilan yang luar biasa, apalagi jaringannya bisa kita bina sampai sekarang. Keren. Dan saya tunggu nanti harapannya sembari menunggu proses, bahwa benar-benar yang paling saya tunggu satu poin nih Pak Rozi, bahwa nanti warga Beringin-Sari semuanya 100% bisa 12 tahun. Wajib belajar 12 kita sama-sama mengaminkan ya teman-teman ya. Kita sama-sama berdoa bahwa nanti Beringin-Sari 100% semua punya ijazah sampai SMA. Amin. Sesuai dengan tapi yang dari menjadikan Desa Keren dan Anak Desa Beken itu ya ayo kita sebarkan virus Desa Keren dan Anak Desa Keren. Karena acara ini juga menjadi keren. Karena acara ini di desa juga. Dan setelah saya mendengar semuanya mulai detik ini secara pribadi nih Pak Rozi, saya juga yang mungkin dulunya kurang begitu ada dukungan dari saya secara pribadi, mulai detik ini mungkin kita bareng-bareng dan saya akan dukung 100% untuk mewujudkan bahwa Desa Keren Anak Desa Beken dan 100% semua warga desa nanti punya yang namanya ijazah SMA. Karena memang ijazah itu penting. Ketika Bapak Kepala Desa ataupun pemerintahan desa membuat panitia pemilihan sudah tidak bingung lagi. Betul. Mau ada pengangkatan pengawas pemilu tidak akan bingung. Kendalanya seperti itu ya, kalau di desa Pak. Maka insya Allah kami di Yayasan Pringgondani Mandiri siap membantu. Siap ya, kami tunggu. Mungkin kalau kita bahas banyak sekali ya sisi lain daripada Pringgondani. Mungkin nanti di part 2 atau part 3 harapannya Pak Rozi juga tidak keberatan. Pak Guru untuk kesini lagi kita ngobrol bareng ya. Saya pengen sekali menjadi sosok seperti jenengan sebenarnya. Sangat-sangat menginspirasi loh. Jarang sekali ya, sangat-sangat menginspirasi ketika orang mungkin sibuk dengan mencari perekonomian untuk finansialnya, untuk diri pribadi, tapi jenengan masih peduli terhadap orang-orang yang boleh dibilang konteksnya masih dalam hal pendidikan, tapi saya yakin nanti akan lebih luas lagi. Dan jenengan termasuk orang aneh kalau menurut saya ya. Orang aneh tapi dalam segi positif, dan saya yakin bahwa aneh itu mahal harganya karena memang jarang aneh. Semoga. Unik ya itu mahal harganya. Sukses untuk Yayasan Pringgondani ya Pak Rozi. Makasih banget udah hadir ke sini. Sekali lagi saya tunggu nanti kita bareng-bareng euforia tentunya. Kita bersyukur dengan 100%-nya bahwa ijazah ini bukan satu hal yang nggak mungkin. Itu keren nanti, keren sekali kalau itu tercapai, keren sekali itu. Ini satu keberhasilan yang mungkin bisa dibilang bahwa Yayasan Pringgondani nanti ini akan berhasil ketika harapan jenengan ini bisa terrealisasi, ya kan? Amin. Dan saya kira ini bagian dari Sekolah Pringgondani itu bagian dari salah satu program saja, dan ada beberapa program lain yang kemudian memang kita kawal di Yayasan Pringgondani, dan nanti insya Allah kita ulik lagi di kesempatan yang lain. Oke, siap. Makasih banget buat Pak Rozi. Ini mungkin saya harapan ada part 2, ada part 3 untuk lebih mengenal lebih dalam Yayasan Pringgondani, dan harapan saya nanti Pringgondani sendiri ada channel YouTube-nya loh Pak.
yang bisa mengedukasi Oh untuk boleh. teman-teman Berarti nanti di apa? di medsos, di Didukung sepenuhnya YouTube sama dan jenengan bahwa nanti apa? Bergulirnya waktu tetap siap. harus ada. Saya pasti mulai detik ini loh, saya sampaikan mulai detik ini saya akan dukung 100% untuk kegiatan daripada Yayasan Pringundani. Jen, jen, jen. Harapan saya memang ada YouTube-nya biar bisa mengedukasi Oh teman-teman ya yang siap. lain. Sekali lagi makasih Pak Rozi ya Iya. untuk kehadirannya sini. Nanti tunggu undangan saya, harapannya part 2 part 3-nya jenengan tetap bisa hadir sesuai dengan luangnya waktu panjenengan. Sekali lagi makasih, dan untuk teman-teman obrolan singkat bersama ketua yayasan atau boleh dibilang founder daripada Yayasan Pringgundani pada kesempatan kali ini semoga bisa memberikan manfaat untuk Amin, amin. semua yang nonton, yang mendengarkan acara podcast receh dari Bocah Desa. Sekian pertemuan di kesempatan kali ini. See you next time.